Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Huratul Maguna, NIM T 2018-6105. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ijtihad ittiba dan penjelasannya sebagai presentator untuk makalah saya di mata kuliah ilmu fikih yang diampu oleh Bapak Bahrul Munib MPD. Untuk pembahasan pertama adalah pengertian ijtihad. Ijtihad dalam kaidah shorof berasal dari fi'il madhi ijtahada yajtahidu yang memiliki arti berjuang, bersungguh-sungguh atau berperang di jalan Allah. Lafaz ini searti dengan jihad yang memiliki asal fi'il madhi jahada yujahidu. Kemudian secara harfiah, ijtihad menurut Imam Abdul Karim Zaidan adalah badrul majhudi wastifrohul wus'ai fi fi'lin minal af'ali, yang artinya mengerahkan dan mencurahkan kemampuan pada suatu pekerjaan. Ijtihad dalam arti umum adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya dapat dilakukan oleh siapa saja yang telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas secara gamblang dalam Al-Quran atau hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Menurut Al-Amidi yang dikutip dari Ibnu An-Najjar, beliau berkata, pengerahan kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan bertaraf asumtif atau dzon atas hukum-hukum syarak dengan upaya maksimal, di mana kemampuan diri tidak dapat lagi memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa fungsi ijtihad adalah untuk mengeluarkan hukum yang statusnya dzon atau prasangka atau asumtif dan bukan qat'i yang berarti pasti. Jadi ijtihad itu adalah sebuah cara untuk mengeluarkan hukum yang bersifat prasangka, yang awalnya bersifat prasangka, bukan yang awalnya bersifat pasti seperti Al-Quran. Dan tidak semua perkara atau kejadian membutuhkan adanya ijtihad untuk ditemukan jawaban atas permasalahannya. Sebagaimana menurut Wahbah Al-Zuhaili bahwa hukum yang tidak memerlukan ijtihad lagi adalah hukum-hukum yang sudah ada atau pasti keterangannya secara tegas dalam Al-Quran maupun hadis, seperti kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, haramnya zina, mencuri, dan lain sebagainya. Kan itu sudah jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi tidak perlu untuk diijtihadi lagi atau tidak perlu untuk dikulik-kulik lagi hukum selainnya. Lain halnya dengan hukum-hukum yang dilahirkan dari dalil-dalil dzon atau dalil-dalil yang berstatus asumsi atau prasangka, dan juga dalil-dalil yang berasal dari dzonniyah atubut, yakni tidak pasti ketetapannya, atau dzonniyah adalah yang tidak pasti akan petunjuknya, serta hukum-hukum yang tidak ada penjelasannya dalam nas dan teks Al-Quran ataupun hadis, juga tidak ada ijma atau kesepakatan ulama. Karena ijtihad sepertinya dilakukan dengan cara yang mudah, maka banyak sekali setelah Nabi wafat, aktivitas ijtihad dijadikan bidang keilmuan yang berkembang pesat pada masa itu sampai pertengahan kurun keempat. Karena itulah banyak aliran-aliran atau hukum-hukum yang keluar tanpa adanya dalil yang benar ataupun dengan acuan yang tepat dalam ijtihad tersebut. Oleh karenanya, para ulama yang memiliki tujuan baik, yakni para ulama-ulama usul fikih yang dapat berijtihad, beliau memberikan beberapa syarat bagi orang-orang yang ingin berijtihad. Dan oleh karena itu, ijtihad atau mujtahid, orang yang berijtihad itu harus memiliki beberapa syarat, yakni beliau harus memahami Al-Quran baik secara teks, makna ataupun tafsirnya. Tingkatan mujtahid itu ada 4. Yang pertama, mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak adalah mujtahid yang memenuhi syarat-syarat ijtihad dan memiliki metode tersendiri dalam melakukan ijtihad. Mujtahid ini menggali
menemukan dan mengeluarkan hukum langsung dari sumbernya, seperti Imam Ahmad Ibnu Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan sebagainya. Nomor 2, mujtahid muhtasib. Mujtahid muhtasib adalah mujtahid yang memiliki syarat-syarat berijtihad dan ia melakukannya dengan bersungguh-sungguh dalam berijtihad. Mujtahid muhtasib ini masih merujuk pada teori yang dirintis oleh imam mazhab, namun tidak terpengaruh oleh mazhab tersebut. Dengan kata lain, mujtahid pada peringkat ini memiliki bentuk fikih tersendiri, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga adalah mujtahid mazhab. Mujtahid fi mazhab atau mujtahid al-muqayyad atau bisa dikatakan mujtahid at-takhrij adalah seseorang yang telah memiliki syarat-syarat berijtihad dan mampu menggali hukum dari sumbernya, tetapi tidak mau keluar dari dalil-dalil dan pandangan imamnya. Jadi beliau-beliau itu masih mengikuti para imam mazhab yang mereka ikuti. Meskipun begitu, dalam masalah-masalah yang tidak dibicarakan oleh imamnya, mereka tampil sebagai seseorang yang mengistimbatkan hukumnya, seperti Imam Hasan bin Ziyad dan Imam Al-Harqi dari mazhab Hanafi. Kemudian Imam Abu Ishaq Al-Shirazi dan Imam Al-Mawarzi dari mazhab Syafi'i. Yang keempat adalah mujtahid murajjih. Mujtahid murajjih yaitu pakar fikih yang berupaya untuk mengokohkan suatu pendapat dari beberapa pendapat yang difatwakan oleh seorang imam mazhab. Jadi, mujtahid murajjih ini biasanya dilakukan oleh ulama-ulama yang melakukan kegiatan seperti basul masail. Jadi, ketika ada sebuah hukum, mereka akan mencari hukum yang lain, mencari dalil yang lain untuk mengokohkan suatu hukum tersebut agar tidak terjadinya simpang siur. Syarat-syarat ijtihad ada 8. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, memiliki pemahaman atas ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran secara etimologis dan secara epistemologis. Pemahaman secara etimologis berarti seorang mujtahidin haruslah menguasai makna-makna harfiah atau susunan kata serta pemahaman secara tekstual dan konstekstual. Sedangkan pemahaman secara epistemologis maksudnya adalah bahwa para mujtahidin diharapkan memiliki pengetahuan dalam kausa dari sebuah hukum, variabel-variabel penetapan hukum, dan metode-metode penalaran logis dari sederet lafaz, sebagaimana mereka mengetahui tentang tafsirannya dan sebagainya. Yang kedua adalah para mujtahid harus mengetahui hadis-hadis Rasulullah tentang hukum. Yang nomor 3 adalah mujtahidin haruslah mengetahui objek ijma' mujtahid generasi terdahulu, sehingga seorang mujtahid tidak mencetuskan hukum yang menyalahi garis konsensus pendahulunya. Yang keempat adalah mengetahui tata cara kias, syarat-syarat penerapannya, ilat-ilat hukum serta metode penggaliannya. Yang kelima, memiliki pengetahuan tata cara penalaran dengan mengetahui syarat-syarat penerapan berbagai bentuk argumentasi, hal ihwal pendefinisian, metode penyimpulan, serta termasuk diantaranya adalah penalaran silogisme. Yang nomor 6 adalah seorang mujtahid haruslah memiliki cakrawala yang luas dalam pengetahuan bahasa Arab. Jadi jika seorang mujtahidin tidak mengetahui bahasa Arab, maka dia tidak boleh menjadi seorang mujtahidin. Yang ketujuh adalah mengetahui nasah mansuh atau nasih mansuh dari Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir adalah mengetahui kepribadian para periwayat sehingga dapat memastikan status periwayatannya. Selanjutnya adalah pengertian tentang ittiba. Ittiba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita kenal sebagai KBBI, kata ittiba sudah menjadi bahasa Indonesia serapan, yaitu ittiba yang diartikan sebagai kata kerja yang bermakna mengikuti. Contoh, kita berpuasa, melakukan sholat, melakukan zakat, beribadah, mengikuti Nabi, itu dapat dikatakan ittiba. Jadi kita ittiba kepada Nabi.
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Arab Al-Munawwir, kata ittiba berasal dari kata taba'ayat ba'u itba'an wa taba'atan, yang artinya adalah diikuti, tergantung pada, mengikuti, dan itbah. Sedangkan ittiba menurut istilah adalah mengikuti pendapat seseorang, baik itu seorang ulama atau yang lainnya, dengan didasari pengetahuan dalil yang dipakai oleh ulama atau seseorang tersebut. Ibnu Huwaizi Mandat mengatakan bahwa setiap orang yang engkau ikuti dengan hujah dan dalil padanya, maka engkau adalah muttabi atau orang yang mengikuti. Menurut ulama usul, ittiba adalah mengikuti atau menuruti semua yang diperintahkan, yang dilarang dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan kata lain adalah melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Definisi lainnya ialah ittiba atau mengikuti adalah pengambilan hukum dengan mengetahui dalil dan alasan-alasannya, dan juga diketahui dengan jalan yang ditunjuki oleh mujtahid. Macam-macam ittiba itu ada 3. Yang pertama adalah ittiba kepada Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada setiap orang yang beriman agar mentaati dan mengikuti apa yang dianjurkan dan dilarang oleh Allah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. ayat tersebut membicarakan tentang peristiwa tentang Perang Badar Suro yang terjadi setahun sesudah Perang Uhud. Ketika itu, Abu Sufyan, pemimpin orang Quraisy, menantang Nabi dan sahabat-sahabat beliau bahwa Abu Sufyan bersedia untuk bertemu kembali dengan kaum muslimin pada tahun berikutnya di Badar, yakni Abu Sufyan menantang Nabi dan kaum muslimin untuk kembali berperang ketika di Badar. Tetapi karena pada tahun itu terjadi musim paceklik dan Abu Sufyan pada saat itu juga merasa takut, maka dia beserta tentaranya tidak jadi meneruskan perjalanan ke Badar. Lalu beliau menyuruh Nu'aim bin Mas'ud dan kawan-kawannya pergi ke Madinah untuk menakut-nakuti kaum muslimin dengan menyebarkan kabar bohong, seperti yang disebut dalam ayat sebelumnya pada Quran surat Ali Imran ayat 173. Namun demikian, Nabi beserta para sahabat-sahabatnya tetap maju ke Badar. Oleh karena tidak terjadi perang dan pada waktu itu di Badar kebetulan musim panas, maka kaum muslimin melakukan perdagangan dan memperoleh laba yang besar. Keuntungan ini mereka bawa pulang ke Madinah. Hal inilah yang kemudian menjadi sebab diturunkannya surat Ali Imran ayat 174, di mana kaum muslimin kembali dengan membawa nikmat dan karunia yang besar dari Allah dari hasil perdagangannya yang disebabkan tidak terjadinya perang. Yang kedua adalah ittiba kepada Nabi. Ittiba kepada Nabi atau Rasulullah SAW serta menjadikan beliau sebagai satu-satunya hakim, taslim kepada keputusan beliau atau tunduk kepada keputusan beliau dan tidak menyalahi perintah beliau, baik ketika beliau masih hidup maupun telah wafat. Jadi kita harus berittiba atau mengikuti Nabi Muhammad SAW dari segi banyak hal. Dan ketaatan itu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, taat kepada
kepada Allah dengan mengikuti kitabnya dan taat kepada Rasul adalah dengan mengikuti sunnah beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ittiba kepada Al-Quran maksudnya adalah mengikuti dan mengamalkan kandungan Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Permasalahan ijtihad dan ittiba. Jadi di sini pastilah ada permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh ijtihad sendiri dan ittiba sendiri. Maka apakah bedanya ittiba dengan taklid padahal memiliki arti sama-sama mengikuti? Taklid menurut pendapat Imam Habsyi Al-Siddiqi berarti mengamalkan pendapat orang yang pendapatnya itu bukanlah suatu hujjah syariah tanpa adanya hujjah. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa taklid adalah mengikuti seseorang tanpa mengetahui dalil ataupun asal usul dalil dari hukum tersebut. Jadi taklid itu hanya mengikuti tapi tidak mengetahui apa dan dari mana hukum itu bisa keluar. Perbedaan dengan ittiba adalah ittiba mengikuti seseorang atau mengikuti ulama tapi mengetahui tentang asal usul dan dalil dari hukum tersebut. Menurut Imam Wahbah Al-Zuhaili, taklid yang berbeda dengan ittiba itu memiliki makna taklid itu lebih banyak digunakan dalam arti mengikuti perbuatan-perbuatan, sedangkan ittiba itu sering digunakan dalam masalah mengikuti faham-faham, yakni mengambil hukum berdasarkan metode-metode yang digunakan oleh orang mujtahid yang diikutinya. Pada zaman sekarang, orang-orang menyatakan mereka sebagai seorang mutabi atau orang-orang yang mengikuti, padahal mereka tidak mengerti hukum-hukum baru yang mereka ikuti itu dalilnya seperti apa, dan orang-orang yang menimbulkan hukum-hukum baru itu sebenarnya mengambil dari mana. Apakah mereka termasuk mujtahid yang memenuhi syarat ataukah tidak? So guys, dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, di sini dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah sebuah sarana untuk mencari hukum yang belum jelas di dalam Al-Quran dan hadis yang membutuhkan keahlian tertentu dengan syarat-syarat tertentu agar dapat menjadi seorang mujtahid yang benar dan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, Al-Quran juga hadis. Sebagai umat Islam yang taat beragama, hendaknya kita menjadi seseorang yang dapat berittiba kepada Allah, Rasul, juga Al-Quran. Karena jika hanya taklid atau ikut-ikutan saja tanpa berittiba, yakni mengetahui hukum berdasarkan dalil-dalil yang jelas, maka ditakutkan kita akan menjadi seseorang yang menyimpang bahkan kafir di kemudian hari. So guys, thanks for watching. Terima kasih telah mendengarkan job-job saya barusan. Sebenarnya ini presentasi. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Jika ada salah-salah kata atau lips yang terjadi, maka itu kesalahan dari saya sendiri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.